Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Alhamdulillah, fi hadhihi lailah, pada kesempatan petang ini, hari Selasa malam Rabu 3 Desember 2024 bertepatan dengan 1 dari Jumada al-Akhirah 1446 Hijriah. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk bersua dan berziarah kepada saudara-saudara kita ahli sunnah wal jamaah di Masjid Fatahillah di Depok, Jawa Barat. Maka Allah berfirman fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakumu aduwwum mubin. Maka kalau ditanya kenapa tadi dibaca innahu lakumu aduwwun mubin, karena itu qiraah Abu Ja'far dan qiraah dari Ibnu Katsir. Adapun qiraah Hafs an Asim seperti antum hafal, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Maka di dalam ayat ini Allah berfirman wala tattabi'u. Sebelum kita menterjemah dengan baik dan benar, maka cara menterjemah dengan baik dan benar kita mengi'rabnya. Maka di dalam ayat ini i'rabnya wala tattabi'u, la yang masuk kepada tattabi'u fi'lun mudhari', yang mana dia menjazmkan fi'lun mudhari' di sini dia adalah la nahiyah, yang maknanya la larangan. Dan di ilmu usul la nahiyah memberikan makna at-tahrim. Maka di sini la tattabi'u, dari kita mengetahui la di sini la nahiyah dengan dalil tattabi'u fi'lun mudhari' majzum dengan la, dan alamatu jazmihi hadfun nun karena dia min amsilatil khamsah ala wazn tattabi'una taf'aluna. Maka masuk la nahiyah menjadi la tattabi'u, maka di sini la-nya la bimakna at-tahrim karena la nahiyah. Maka maknanya Allah mengharamkan di dalam ayat ini wala tattabi'u, janganlah kalian mengikuti
khutuwati syaitan, jalan-jalan dari syaitan yang menyesatkan. Maka ayat ini makna secara mujmal setelah kita mengetahui dari i'rab, wala maka janganlah haram hukumnya tatabi'u mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan, yang mana bahasa Minangnya don't follow steps of the syaitan. Iya, bahasa Minang. Mana orang Minang? Maka maknanya janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, yang mana di dalam ayat ini la yufidu tahrim. Dan apa makna dari langkah-langkah syaitan? Maka dalam permasalahan ini tidak masuk kepada i'rab, berbeda dengan la tatabi'u. La tatabi'u kita bisa mengeceknya dengan i'rab. Di sini la nahiyah yufidu tahrim. Dari i'rab dia menjazmkan fi'lun mudhari' tatabi'u. Lalu definisi seperti khutuwati syaitan apa maknanya? Di sini kembali kepada al-ma'ani, kembali kepada makna-makna, dan di sini kembali kepada tafsir as-salaf, tidak kembali kepada i'rab. Karena khutuwat dari segi i'rab sama, dia khutuwati adalah jam'u muannats as-salim, maknanya ya khutuwat, sama. Faedah dari i'rab hanya mengetahui dia maf'ulun bih, jama' muannats salim, alamatun nasbihi bil kasrah, khutuwati, karena dia jam'u muannats as-salim. Namun kita ingin menggali dari segi makna, maka di sini jawabannya kembali kepada tafsir as-salaf. Bagaimana salaf mentafsirkan ayat ini? Maka alhamdulillah telah datang tafsir as-salaf, yang mana datang dari dua tabi'i. Pertama datang dari Mujahid, dan yang kedua datang dari Qatadah, yang maknanya satu. Kita ambil dari Mujahid dulu. Maka tafsir dari Mujahid diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari berbagai jalan, yang mana sanadnya bertumpu kepada Waraqa wa huwa Ibnu Umar an Ibni Abi Najih dari Mujahid. Maka sanad ini sahih. Waraqa Ibnu Umar thiqah, dan juga Ibnu Abi Najih dia Abdullah Ibnu Abi Najih thiqah. Dan ma'ruf dari Mujahid dia tabi'i, muridnya Imam Ibnu Abbas. Imam, derajatnya di atas derajat thiqah, dan dia adalah qudwah di dalam ilmi tafsir, mengambil ilmu tafsir dari Ibni Abbas radhiyallahu an. Maka sanad ini sahih, meskipun jika dikatakan Ibnu Abi Najih tidak mendengar dari Mujahid, telah dijawab oleh ulama seperti Ibnu Hibban di dalam kitabnya Al-Majruhin menyebutkan, meskipun dia tidak mendengar langsung dari Mujahid, namun mempunyai perantara namanya Al-Qasim Ibnu Abi Bazah. Maka di sini semua periwayatan Ibnu Abi Najih kepada Mujahid melalui jalan Qasim Ibnu Abi Bazah, dan Qasim Ibnu Abi Bazah thiqah. Maka sepakat ahlu tafsir, periwayatan Ibnu Abi Najih an Mujahid melalui Qasim Ibnu Abi Bazah sehingga sanadnya bersambung au ittisal. Maka sahih kepada Mujahid, maka beliau memberikan tafsir wala tatabi'u, haram bagi kaum muslimin untuk mengikuti khutuwati syaitan. Khutuwat qala Mujahid jamak muannats salim tentunya dari mufrad khutwah, dan ditafsirkan langkah-langkah di sini adalah khotoyahu. Jangan kalian kaum muslimin mengikuti dosa-dosa yang diperbuat oleh asyaiton. Maka makna the steps atau langkah-langkah kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu ditafsirkan oleh Mujahid khotoyahu, maknanya dosa-dosa yang dibuat oleh syaitan, baik dosa min akbaril kabair syirk ataupun dosa-dosa yang besar atau dosa-dosa yang kecil, maka dilarang kita untuk mengikutinya. Kedua datang dari
athar yang sahih juga dari Qatadah Ibnu Di'amah, dan dia seorang tabi'i yang buta. Buta penglihatannya tetapi dibukakan mata hatinya. Maka dia mengetahui hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran, dan beliau menghafal hadis dan Al-Quran selama didengar. Maka disebutkan oleh para ulama, Qatadah idza zahaba ila suq goto udunai. Maka Qatadah jika akan keluar ke pasar, maka dia akan menutup telinganya. Selama di pasar dia tutup telinga. Ini di zaman Qatadah. Tidak ada musik, tidak ada karaoke. Maka dia menutup telinga hanya sekedar dari ucapan manusia, wallah, modalnya 100.000. Di sana ada yang isrin, 20.000. Nah itu akan pulang dihafal oleh Qatadah. Qatadah pulang 20.000. Hafal. Itu zaman Qatadah, dia menutup telinga di saat masuk ke pasar. Maka bagaimana di zaman now? Datang ke mall, setiap room, setiap kontrakan ataupun setiap toko akan menyetel lagu-lagu yang sana dangdut. Yang bagian menjual pakaian akan ada rap, ataupun ada punk, ataupun ada bahkan death metal dan sebagainya, dihafal oleh Qatadah, terbayang. Maka kana idza sami'a syai'an allaqahu. Qatadah jika mendengar sesuatu, allaqahu fi qalbih, maka dia akan menyimpan di harddisknya, di hatinya. Maka harddisknya Qatadah sangat luas, meskipun harddisknya internal, bukan harddisk eksternal yang ada 3 tera sekarang. Bukan itu, tetapi harddisk hafalan dia. Maka Qatadah Ibnu Di'amah telah mentafsirkan ayat ini, wala tattabi'u khutuwati syaitan qala athamihim au khotoyahum. Maka janganlah kalian mengikuti dosa-dosa yang dibuat oleh syaitan dari kesyirikan, fitnah, kebid'ahan dan yang lainnya. Maka athar dari Qatadah ini diriwayatkan oleh, kalau tadi oleh Imam At-Tabari dari Mujahid, maka di sini dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani di dalam tafsirnya dengan sanad yang sahih. Diriwayatkan Abdul Razzaq an Ma'mar. Maka Ma'mar di sini Ibnu Rashid Al-Azdi, gurunya Abdul Razzaq, wa huwa Basri nazilul Yaman. Maka dia adalah orang Basrah yang tinggal di Yaman. Maka ahlul Yaman mencintai ilmu, dan sampai now antum lihat penuntut ilmu bergegas ke negeri Yaman karena negeri ulama dari semenjak dulu, saking dulunya, dari sedejak Doeloe, pakai ejaan Suwandi. Maka dari sedejak Doeloe ulama pergi ke Yaman dan mereka mengajari di sana. Dan ahlul Yaman sangat mencintai orang-orang yang mengajari mereka. Maka di saat datang Ma'mar, asalnya dari Basrah. Basrah adalah Irak di zaman now. Maka dia datang ke Yaman setelah melaksanakan umrah ataupun haji. Dia mengajar di sana. Dan tidak dia rasakan bahwa ahlul Yaman mencintai ilmu. Maka mengikat Ma'mar yang asalnya dari Basrah, Irak ini, sudah duduk bersama kami. Ilmu kamu luas, ilmu hadis, muhaddits. Ma'mar muhaddits, gembong dari Itba At-Tabi'in. Maka dia sezaman dengan Sufyan Ats-Tsauri. Di zamannya dia, Ma'mar yang hidup di Yaman, di zamannya dari gembong Itba At-Tabi'in, Imam Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, Imam Malik di Madinah, Syu'bah Ibnul Hajjaj di Basrah, dan juga Laits Ibnu Sa'ad di Mesir, dan juga Al-Auza'i di Syam, dan juga Sufyan Ibnu Uyainah di Makkah. Maka keenam yang kami sebutkan ini penjaga gawang dari ilmu hadis di zamannya, di ru'us Itba'ut Tabi'in. Pada zaman keemasan Itba'ut Tabi'in, maka Ma'mar qadarallah dari Basrah datang ke Yaman, sehingga Basrah diisi oleh Syu'bah Ibnul Hajjaj dari alim ulama ahli hadis. Dan di Yaman kosong, ditinggalilah oleh
Ma'mar. Dan ahlul Yaman memanfaatkan kesempatan. Oh, ada Imam Ma'mar datang, suruh mengajar. Tidak cukup dengan suruh mengajar, ikat dia. Bagaimana mengikat dia? Apakah dengan tali lasso? Jawabnya tidak. Dengan apa? Beri anak-anak putri kita yang cantik-cantik. Maka dinikahkan Ma'mar dengan perempuan dari Yaman. Dan perempuan Yaman asal dari Arab, cantik-cantik. Meskipun hidungnya tak semancung gunung-gunung di belahan bumi pertiwi, namun alhamdulillah. Maka dinikahkan dengan perempuan dari Yaman. Maka akhirnya Ma'mar ibn Rashid al-Azdi overstuck ataupun stuck, maknanya tersangkut di Yaman. Mau pulang, punya istri, banyak anak, tidak ada pesawat seperti zaman now. Maka harus naik unta ataupun harus naik keledai. Terbayang dari Yaman ke Irak. Maka peta kita tidak hanya peta Jawa saja kalau lihat. Peta Dejabotabek mana? Lihat peta Arab, Timur Tengah. Nah, di situ kelihatan Yaman di selatan dari Jaziratul Arab, Irak di atasnya Saudiyah. Maka perjalanan yang jauh dan panjang itu Ma'mar tidak bisa pulang, harus bawa anak-anak dan istri. Maka mungkin juga dia dinikahkan gak satu dari Yamaniyah, banyak. Akhirnya stuck. Dia dalam keadaan terjerat dan mengajarlah akhirnya. Akhirnya dari kebaikan jasa orang-orang Yaman yang memberikan makan kepada dia, mengajar, dan tentunya mengajar tidak jualan es cendol karena sibuk mengajar. Akhirnya diberikan mukafaah dan seterusnya, anak istrinya makan dan seterusnya. Karena kebaikan ini, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Maka tidak ada balasan baik kecuali kebaikan. Al jaza min jinsil amal. Maka Allah berikan dari Ma'mar ibn Rashid al-Azdi yang asal dari Basrah, kemudian stuck, terikat di Yaman, mengajari pemuda-pemuda Yaman. Akhirnya lahirlah pemuda yang paling cerdas di zamannya, Abdurrazzaq ibnu Hammam as-Son'ani. As-Son'ani maknanya dari Son'a, ibu kota Yaman. Belajar langsung kepada Imam Ma'mar. Yang setelah itu Imam Ma'mar meninggal, ilmu Ma'mar ibnu Rashid al-Azdi ada di tangan Abdurrazzaq ibnu Hammam as-Son'ani asal dari Yaman. Maka kalau Abdurrazzaq dulu mungkin dinaturalisasikan dari Irak menjadi Yamani, maka disebutkan oleh para sejarah Nazilul Yaman, jadi berkewarganegaraan Yaman. Kalau zaman dulu tidak ada naturalisasian, pokoknya tinggal di Yaman ya sudah, tidak ada paspor, tidak ada green card, tidak ada kitab izin tetap kemudian nanti dinaturalisasikan. Maka tidak ada seperti itu. Yang jelas meninggal Ma'mar, ilmu ada di Hammam, di Abdurrazzaq ibnu Hammam as-Son'ani. Maka akhirnya jadilah Abdurrazzaq ibnu Hammam as-Son'ani dari kebaikan orang Yaman tadi, dia menjadi bintang kejora ahlul Yaman di zamannya. Maka di zaman itu, di zaman Abdurrazzaq ibnu Hammam as-Son'ani, rahalu ilaihi imamud dunya, maka safar kepadanya imam-imam dunia. Siapa saja? Pertama Imam Ahmad dari Irak, Imam Ahmad al-Iraqi dari Baghdad al-Baghdadi. Coba dilihat dari Baghdad datang ke Yaman selatannya dari Saudiyah. Untuk apa? Mengambil ilmu dari Abdurrazzaq ibnu Hammam as-Son'ani yang mengambil dari Ahlul Basrah tadi, Ma'mar ibnu Rashid. Maka Imam Ahmad yang jauh datang, dia qadarullah sampai kepada Son'a dalam keadaan sekitar bulanan. Sampai di Son'a, maka dalam rihlah yang panjang itu ada beberapa potongan syairnya yang masyhur bagi para penuntut ilmu. La budda min Son'a walau tala safar. Maknanya harus aku menemui Abdurrazzaq di Son'a walau far away. Meskipun jalan yang panjang dan jauh, the long and winding road, mungkin
jalan yang panjang berliku-liku dan tidak ada aspal, hanya dengan unta ataupun dengan himar, keledai, maka la budda min son'a walau talas safar. Meskipun far away, namun aku harus bertemu dengan imam ini. Maka datanglah kepadanya Imam Ahmad, imamu dunia. Datanglah kepadanya qorinya Ishaq ibnu Rahaweh. Dari mana? Dari Persia. Yang mana Ishaq ibnu Rahaweh An-Naisaburi, dari Persia, dari Iran sekarang. Datang yang qorinya Imam Ahmad. Dan datang kepada Abdur Razak. Siapa? Guru yang paling ditakuti oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mempunyai guru 1000 guru. Namun dari guru-gurunya yang biasa-biasa saja biasa, dia hanya satu takut kepada gurunya. Siapa? Ali ibni Abdillah Al-Madini. Dia jago ilal. Gurunya Imam Al-Bukhari yang dilakobi oleh para ulama, apa lakobnya? Ada yang tahu? Hayatul Wadi, the Rattlesnake Snake. Dilakobi dengan ular derik padang pasir. Dan berkata Al-Bukhari di ucapannya yang ma'ruf, bisa dilihat di Fathul Bari, dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang lainnya, mastasghartu min masyaikhi illa inda Ali ibnil Madini. Aku tidak merasakan ciut dan kecil dari guru-guruku yang 1000-an. Namun di saat aku duduk di depan Ali ibnul Madini, aku merasa ciut dan aku merasa kecil dengan ilmu yang besar, terutama ilmu penyakit hadis. Maka dia adalah pada saat itu dokternya hadis, mengetahui hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Maka datang kepadanya Ali ibnul Madini, 3 sekarang. Datang kepadanya Yahya ibnu Ma'in, imam ahli jarhi wa ta'dil, kepada Abdur Razak. Dari mana? Sama, dari Kufah. Dan datang kepadanya Rozian, dari Rozi, dari Roy. Di mana Roy? Di Persia, atau sekarang masuk kepada negeri Uni Soviet yang baru, dan seterusnya seperti Al-Bukhari, Uzbekistan dan sebagainya. Namun Abu Hatim dan Abu Zur'ah dari Roy, dari Ar-Razi, dari An-Naisabur juga datang Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Maka ini yang tercatat saja. Dan yang lainnya datang ke berbagai penjuru dunia, datang ke Son'a untuk menuntut ilmu kepada Abdur Razak ibnu Hammam As-Son'ani, yang mana dia bintang kejoraknya Ahlul Yaman. Datang imam-imam dari seluruh dunia ke Yaman, dan tidak terukir sejarah ini dan terulang kecuali di zaman Syekh kami Muqbil Al-Wadi rahimahullah. Maka telah datang penuntut ilmu dari berbagai dunia. Kami mempersaksikan 3.500 orang datang menuntut ilmu dari dunia. Dan orang-orang yang belajar kepadanya dari ahli Yaman membuka setelah itu ma'had-ma'had yang sama prosesnya, talaki dan gratisan, dan di seluruh dunia dan di mana-mana. Maka itulah bintang kejora dari Yaman, Abdur Razak ibnu Hammam, dan Allah jadikan terulang sejarah itu dengan mengajarnya Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Maka sekitar 3.500 orang, dan di akhirnya beliau meninggal sekitar 5.000 orang datang ke Yaman berbondong-bondong untuk mengambil ilmu dari beliau. Maka inilah dari sanad yang kami sebutkan dari Abdur Razak an Ma'mar, dari Ma'mar meriwayatkan dari Qatadah. Maka berkata Qatadah, wala tatabi'u khutuwati syaitan. Maknanya janganlah kalian mengikuti jebakan-jebakan syaitan ataupun perbuatan-perbuatan dosa yang dibuat oleh syaitan. Maka sanad ini sanadnya sahih dari silsilah imam, dari Abdur Razak di kitabnya tafsir, dari Ma'mar ibnu Rashid, dari Qatadah. Maka 2 tafsir dari Mujahid dan juga dari Qatadah dalam keadaan keduanya sahih. Maka makna dari ayat ini, dari kesimpulannya adalah
wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin, innahu lakum aduwwun mubin. Maka dua qiraah ini sahih. Maka maknanya, janganlah kalian mengikuti tipu daya kesesatan syaitan, karena dia itu adalah musuh kalian yang nyata. Maka dari ayat ini barakallahu fikum, bisa kita petik faidah yang banyak sekali. Faidah yang pertama di dalam ayat ini, wala tatabi'u, dilarang kita kaum muslimin untuk mengikuti khutuwati syaitan. Lalu apa itu khutuwati syaitan? Tadi dijelaskan adalah dosa-dosa yang diperbuat oleh syaitan. Jangan kita mengikutinya. Lalu apa dari dosa-dosa syaitan? Banyak sekali. Namun di sini kita akan menyebutkan yang paling sukses dilaksanakan oleh syaitan. Apa itu? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir ibni Abdullah, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari khutuwati syaitan yang paling masyhur oleh iblis adalah dua langkah ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir ibni Abdullah, berkata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan qad ya'isa an yu'bada fi jaziratul Arab, dan di riwayah an yu'bada indal musallin, walakin at-tahrish bainahum, walakin at-tahrish bainahum. Ini khutwah yang diandalkan oleh asyaiton, seperti hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir ini. Apa makna Nabi kita mengatakan bahwa syaitan mempunyai two plans, dua rencana, dua step tadi, khutuwat, yang dua-duanya dosa. Yang pertama, dosa yang paling besar. Apa? Mengajak kaum muslimin untuk syirik kembali, menyembah patung-patung berhala atau menyembah kepada selain Allah. Maka disebutkan tadi, inna syaitan qad ya'isa, bahwa syaitan telah berputus asa untuk mengajak kembali kaum muslimin al-musallun kepada penyembahan berhala, kepada penyembahan dirinya, kepada penyembahan dari selain Allah. Telah berputus asa. Ini plan A atau plan A atau plan 1. Maka dia berputus asa dari rencana yang pertama, the step 1 ini, langkah yang pertama. Lalu akhirnya apa? Dia berpaling banting setir kepada langkah, dan yang langkah kedua ini adalah yang paling sukses 100%. Apa itu? Kata Nabi, rencana yang pertama mengajak kembali kepada kesyirikan, syaitan telah berputus asa. Namun yang kedua sukses apa? Biarkan mereka muslim, walakin at-tahrish bainahum. Dan makna at-tahrish, memecah belah. Makna at-tahrish, civil war, perang saudara. Biarlah mereka tidak menyembah kita. Biarlah mereka yang sudah muslim tidak kembali kepada kesyirikan, menyembah berhala. Tidak apa-apa. Namun mereka saling bertengkar. Namun mereka hatinya tidak bersatu. Maka inilah kesuksesan dari step 2, langkah yang kedua, dari plan B, dari rencana yang B, bukan A. Plan A tadi sudah putus asa, mengajak kepada kesyirikan. Namun plan B dan step 2, maka ini yang sukses. Maka antum melihat bagaimana efeknya. Sesama kaum muslimin di negeri-negeri, terutama negeri Arab, berperang. Baik dikarenakan rakyat dengan pemimpinnya. Kama fi Misr, perang antara pemimpin dengan rakyatnya. Fi Libya, dikudeta pemimpin oleh rakyatnya. Dan begitu pun di Yaman, harb bainal muslimin, dari kelompok-kelompok milisiat Houthi dengan pemerintah yang ada.
Hada al-murad bi tahris. Ini yang diinginkan dengan tahris, dan tahris di sini fitnah yang dari kecil sampai besar. Sampai besarnya tumpah darah sesama kaum muslimin. Yang paling kecilnya bahkan sesama barisan kita di koridor salafiyin, saling di antara kita mencela, saling di antara kita jangan duduk fulan dengan ustadz fulan. Kenapa? Sama-sama salafi. Karena demikian dan karena demikian. Yang permasalahannya bukan usul, hanya furu, hanya perbedaan pendapat, hanya perbedaan sudut pandang misalnya. Namun asyaiton menajamkan. Dan bahkan kita yang hidup di komunitas ahli sunnah, sama-sama satu pondok, sama-sama hidup di lingkungan ahli sunnah, sama-sama belajar dengan guru yang sama di pondok tersebut. Namun di antara mereka jika sholat selesai tidak saling bersalaman, bertemu pun maka saling memalingkan wajah. Sama-sama belajar, sama-sama di majelis. Kenapa? Asyaiton tahrish bainahum. Maka ini adalah dari tipu daya syaitan kepada kita. Maka ahlus sunnah yang sudah sedikit ini semakin sedikit lagi. Maka di zaman Dueloe sebelum saya pulang, ahlus sunnah banyak sekali. Kemudian terpecah menjadi ahlu sunnah yang sekarang dengan LB, dan yang dengan LB pun menjadi pecah lagi, ada 0 potol dan ada 0 gadang. Dan demikian mereka akhirnya semuanya 0 besar dan 0 kecil adalah kelompok So'afikoh yang bukan barisan kita. Kemudian di sana ada kelompok Al-Hajawirah dari pengikut Al-Hajuri, dan di sana ada kelompok yang mail, yang condong kepada dai-dai lebay seperti kelompok Roja Asururiyun, dan juga kelompok-kelompok mereka yang namanya beda-beda tetapi hakikatnya satu, lebay. Dan begitu pun di sana ada kelompok yang mutasyaddid selain dari Al-Hajawirah yang memandang kepada kita semuanya adalah murji'ah dan seterusnya. Maka ahlu sunnah sudah sedikit, maka semakin dikotomi dari perbuatan siapa? Asyaiton. Maka oleh sebab itu plan B ini yang sukses. Maka oleh sebab itu dari sini mengisyaratkan kepada kita, di saat syaitan sukses melaksanakan perpecahan di antara kita, maka di sini ada asal dan usul. Apa? Usul dari kita sesama ahlu sunnah adalah bersaudara. Maka di sini bagaimana cara mengcounter kita dari khutuwati syaitan, dari tahris ini. Maka di pembahasan kita tadi kita telah memberikan problem. Apa problem? Bahwa syaitan dengan plan B ataupun tahris, maka ini sangatlah tepat dan mencapai dari target untuk menghancurkan kaum muslimin dengan barisan kaum muslimin yang kompak menjadi terpecah belah. Dan ini sukses. Lalu bagaimana mengcounternya? Maka di sini alhamdulillah kita tidak memberikan masalah, tetapi memberikan solve of the problems juga. Kita memberikan pemecahan masalah, kita memberikan memberikan penyakit, dan kita memberikan cure ataupun penyembuhan terapi dari penyakit tersebut. Maka bagaimana terapi dari fitnah syaitan tadi, terutama at-tahrish? Maka terapinya adalah kembali kepada usul. Apa itu usulnya? Usul bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala untuk beribadah. Seperti di dalam surat Ad-Dariyat 56 yang antum semuanya sudah hafal. Apa ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidaklah, kata Allah, aku menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka di saat kita beribadah, semua orang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Karena ibadah definisinya disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di kitabnya Al-Ubudiyah, dan dinukilkan juga oleh muridnya Ibnul Qayyim di Madarijis Salikin,
Makna ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah min aqwalin wa i'tiqad wal jawarih. Maka dari keyakinan di dalam hati dan dari ucapan dan dari perbuatan badan, semua yang dicintai oleh Allah itu dinamakan ibadah. Maka di sini kita kembali kepada usul. Ini jawaban yang pertama mengcounter dari tahrish asy-syaitan. Lalu kalau begitu bagaimana? Semua orang sibuk dengan ibadah mereka. Sibuk dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Maka oleh sebab itu kembali kepada pendalilan-pendalilan di Al-Quran bahwa kita sibuk beribadah dan hidup di dunia ini adalah imtihan. Allah berfirman di surat Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukumu ahsanu amala. Maka ini qiraah Wars, dan tadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dengan idhar syafawi, ayyukum ahsanu. Maka ini qiraah Hafs an Asim. Maka di sini menjadikan pendalilan bahwa semua yang hidup di dunia sibuk dengan amalan-amalannya, sibuk untuk zad liyaumil ma'ad, untuk mengumpulkan pundi-pundi amalan-amalan solehnya di hari kelak, di hari kiamat. Maka dari dua ayat ini maka menjadi gambaran bagi kita bahwa kita sibuk dengan amalan kita masing-masing dan tidak sibuk dengan mengorek-ngorek dosa-dosa saudara-saudara kita dan mencari kesalahan-kesalahan saudara kita. Si fulan dai yang demikian-demikian, tentunya kita mempunyai al-jarh wa ta'dil. Namun maksudnya di sini kita tidak meninggalkan itu. Tapi kita yang menginginkan di sini sesama kita ahli sunnah, maka tidak bertajassus mengisi di mana dia, di masjid ahli sunnah atau bukan, siapa yang undang, siapa bla bla bla. Al-muhim dia ma'ruf ahli sunnah, dan tentunya dia juga sudah istisyar dengan masyayikh ahli sunnah. Maka tidak perlu lagi untuk tajassus seperti itu atau bagaimana. Ini maksud yang diinginkan. Adapun masalah jarah wa ta'dil dan perbedaan manhaj antara kita dengan mereka yang the wrong path, yang salah jalan, dai-dai yang salah jalannya, tentunya kita berlepas diri dari mereka, karena Nabi telah mengatakan kulluha finnari illa wahidah, semuanya di api neraka kecuali yang satu. Namun maksudnya di sini sesama kita ahlus sunnah yang sudah jelas kita berdaurah bersama, kita menghadiri dengan masyayikh-masyayikh kita yang sama, maka please sudah tidak usah dibahas lagi dari person-person yang ada di antara kita, mengajar di mana, hadir di mana, siapa yang hadir dari jamaahnya dan seterusnya. Maka perkara-perkara itu lebih baik kita menyibukkan diri kita sendiri dengan dosa-dosa kita, dengan catatan tadi yang telah kita sebutkan. Kita dalam keadaan manhaj keras, namun sesama di antara kita telah disebutkan oleh Nabi disebutkan oleh Allah bahkan di dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Maka Nabi Muhammad bersama para sahabatnya asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum. Maka mereka dalam keadaan saling menolong, saling mencintai sesama mereka. Ini para sahabat dengan Nabi. Dan begitu pun ahlu sunnah di zaman now. Selama kita sama ahlu sunnah, belajar dengan masyayikh ahli sunnah dan datang daurah dengan masyayikh ahli sunnah, ya sudah di antara kita, marilah menggandeng tangan. Dan tidak ada lagi perpecahan di antara kita. Yang ada kita melihat kepada kelompok roja yang jelas salah, kelompok yang lainnya yang sudah jelas salah, dari kelompok-kelompok yang the wrong path, yang salah jalan, maka itu sudah jelas. Maka di sini kembali kepada permasalahan, kita kembali kepada usul bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah di muka bumi dan dalam keadaan ibadah yang benar, mengikuti ahli sunnah wal jamaah, Al-Quran wa sunnah ala fahmi as-salafus saleh, dan di sini agar kita bersaudara. Maka diharapkan kita semua yang hadir di sini bersaudara. Karena datang dalil-dalil tadi seperti kami sebutkan, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum.
Nabi mengasah pedangnya kepada orang-orang yang di luar Islam. Dan Nabi menumpulkan parangnya dan pedangnya kepada kaum muslimin ahli sunnah. Maka kita asah pedang-pedang kita kepada kelompok Al-Haddadiyun, kepada kelompok Roja, kepada kelompok yang lainnya yang ma'ruf. Adapun sesama di antara kita, maka kita saling bertoleran dan menumpulkan pedang-pedang kita. Asyidda'u 'alal kufar, untuk mereka pedang-pedang kita diasah. Ruhama'u bainahum, pedang-pedang kita ditumpulkan untuk saudara-saudara kita. Dan bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Musa al-Asy'ari, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kalbunyan yashuddu ba'duha ba'dun. Kemudian Nabi memegang seperti ini jari, bahwa sifat mukmin dengan mukmin yang lainnya kalbunyan, seperti bangunan. Jari kita jika satu dengan jari yang lain sama, akan kuat. Kanan dengan kekuatannya, kiri dengan kekuatannya. Namun di saat disatukan, maka akan lebih kuat lagi. Maka itulah kaum mukminin dengan mukminin yang lain kalbunyan, bagaikan bangunan dari bata-bata yang saling menguatkan di bawah sampai kepada atas. Adzan? Belum. Kalau adzan masuk waktu, adzan dulu. Yang jelas kalau sudah adzan dimasukkan time dan sebagainya, belum. Kita lanjutkan. Maka begitupun Allah menginginkan di dalam ayat Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Lafaz innama di sini yufidul hasr. Apa maknanya di ilmil balaghah? Yufidul hasr adalah penafian dan penetapan. Innamal mu'minuna ikhwatun, tidaklah sesama mukminun itu kecuali ikhwah, kecuali bersaudara. Maka disebutkan bahwa kita ini asalnya bersaudara. Maka kembali kepada jawaban tahris dari syaitan itu, bagaimana cara menjawabnya agar kita ini melaksanakan persaudaraan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, persaudaraan di atas akidah dan manhaj yang sama. Maka telah datang hadis yang lebih detail lagi dari ini, lebih description. Sebelum adzan disebutkan muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Apa maknanya? Janganlah kalian sesama kaum muslimin, ini secara umum. Spesifik lagi sesama ahli sunnah. Spesifik lagi sesama apa? Ahlu sunnah as-salafiyah. Yang bukan, lebih lagi, bukan kelompok Roja, bukan kelompok yang mendekati Roja, dan bukan kelompok As-Sururiyah, dan bukan kelompok Al-Haddadiyah, bukan kelompok As-Sufiyah, Jama'atut Tabligh dan yang lainnya dari kelompok yang wrong path, yang salah jalan. Maka kita wakunu ibadallahi ikhwanan. Kalian sesama ahlu sunnah sibuk beribadah kepada Allah. Kunu ibadallahi ikhwanan. Jadikanlah kalian kunu ibadallahi, jadikanlah kalian semuanya hamba-hamba Allah ikhwanan. Apa i'rab ikhwanan? Siapa yang bisa mengi'rab ikhwanan? Gampang. Siapa yang bisa mengi'rab ikhwanan? Mana tulabul ilm? Ikhwanan. Ikhwanan mansub. Wa alamatu nasbihi fathah. Kenapa mansub? Karena hal. Wal hal mansub. Berarti bagaimana menterjemah? Lihat, menterjemah dan dengan baik dan benar harus mengi'rab dengan baik dan benar. Maka innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwah. Afwan. Ayat hadis. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Maka ikhwanan di sini mansub hal, maknanya jadilah kalian hamba-hamba Allah yang sibuk di antara kalian beribadah kepada Allah ikhwanan, dalam halnya keadaan kalian saling bersaudara. Maka ini jawaban counter kita. Mau adzan dulu? Silahkan.